wal fajr, demi fajar. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya, yakni waktu fajar. Waktu fajar yang dimaksud adalah fajar sotik. Karena fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar sotik. Dan orang yang mengetahui fajar sotik dan fajar kadzib itu adalah orang yang tinggal di lingkungan pedesaan. Karena di perkotaan tidak merasakan fajar sotik dan fajar kadzib, karena kalah dengan cahaya listrik. Bahkan di Bantul sekalipun kita sulit untuk menyaksikan fajar kadzib dan fajar sotik karena kalah dengan cahaya lampu. Saya bisa menyaksikan fajar kadzib dan fajar sotik itu dulu ketika saya masih SD, ketika belum listrik, atau ketika saya sudah SMP, listrik sudah banyak tetapi baru di rumah-rumah dan cahayanya masih remang-remang. Jalan belum ada penerangan seperti saat ini. Itu kita bisa membedakan pada saat malam menjelang tiba-tiba terasa seperti terang, meskipun malam hari terasa seperti terang. Maka terang itu kalau kemudian kita mendongakkan kepala ke ufuk, ke arah langit, maka akan kita saksikan bahwa terang itu membujur dari timur ke barat. Maka ini fajar kadzib. Maka setelah itu nanti akan gelap. Setelah itu akan gelap. Jadi fajar kadzib itu adalah serasa terang tetapi kemudian akan gelap. Tapi beda dengan fajar sotik. Itu munculnya dari ufuk timur yang semburat cahayanya memancar dari utara ke selatan, dari selatan ke utara. Yang setelah itu kemudian diikuti dengan semakin terang dan semakin terang. Inilah fajar sotik. Baik Bapak dan Saudara, jadi memang ada perbedaan antara fajar kadzib dan fajar sotik. Karena fajar kadzib berbentuk memanjang di langit dan tidak melebar, sedangkan fajar sotik berbentuk lebar terbentang dari utara hingga ke selatan. Tidak ada gelap setelah fajar sotik, tetapi kemudian cahayanya semakin bertambah ketika matahari terbit. Sementara fajar kadzib setelah munculnya itu maka diikuti dengan gelap. Disebut kadzib itu namanya dusta. Fajar kadzib adalah fajar dusta. Sementara fajar sotik adalah fajar yang benar. Maka fajar sotik itu berkaitan dengan ufuk. Jadi berkaitan dengan ufuk. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tentang fajar. Allah bersumpah dengan fajar. Dan terbitnya fajar di negeri kita itu termasuk waktu yang diperselisihkan. Jadi di negeri kita terkait terbitnya fajar itu yang diperselisihkan. Tetapi terbitnya fajar di sini adalah waktunya masuk sholat subuh. Karena sholat subuh itu ditandai dengan terbitnya fajar. Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila sudah masuk waktunya sholat, maka hendaknya kumandangkan adzan. Dan sholat subuh waktunya masuk saat fajar tiba. Dan Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait fajar ini ada perbedaan antara kriteria pemerintah dengan kriteria Muhammadiyah. Jadi kalau pemerintah itu 20 derajat, kalau Muhammadiyah 18 derajat. Sehingga pemerintah lebih dulu 8 menit
Setelah pemerintah menyusul 8 menit kemudian Muhammadiyah, karena beda kriteria. Setiap 1 derajat perbedaannya kurang lebih 4 menit. Ini perbandingannya baru pemerintah dengan Muhammadiyah. Kalau dengan Timur Tengah nanti beda lagi. Kalau di Saudi Arabia, khususnya di Mekah Madinah, itu kriterianya bukan 20 derajat, bukan 18 derajat, tetapi melihat fajar dengan mata telanjang. Saya melihat fajar dengan mata telanjang, dan di sana fajar dengan mata telanjang itu kriterianya 14 derajat. Sehingga selisihnya berapa menit? Kalau misalnya kita segaris waktunya sama, setiap selisih 1 derajat selisihnya 4 menit. Maka kalau 14 ke 20 terpaut 6 derajat. 6 kali 4 berapa? 24 menit. Sehingga andaikan kita satu garis, tapi kan Indonesia sama Saudi tidak segaris ya. Andaikan satu garis seperti Indonesia Malaysia, maka adzannya kita sudah adzan, nanti Saudi adzannya ya 24 menit kemudian. Tapi karena kita tidak beda garis, maka kita tidak membicarakan itu. Jadi karena memang terpaut 4 jam. Baik, Bapak dan Saudara, maka jangan kaget Bapak Ibu yang tindak haji atau umroh, setelah sholat subuh di masjid kemudian pulang sampai di hotel itu sudah waktu makan pagi. Kenapa? Karena memang waktu mulainya sholat saja itu sudah terpaut 24 menit waktu mulai adzannya. Sudah beda 24 menit. Belum lagi nanti nunggu iqomahnya. Belum lagi sholatnya juga panjang. Kira-kira kalau plus nunggu iqomah plus sholat itu bedanya berapa menit? Ada 40 menit? Bisa lebih. Jarak antara adzan dan iqomah di Saudi berapa menit? Ya? 30 menit? Ya, kalau sudah 24 plus 30 berarti berapa? Hampir 1 jam. Belum lagi sholatnya. Maka wajar kalau Bapak Ibu ketika tindak haji atau umroh, begitu selesai sholat subuh nampaknya belum ngapa-ngapain, begitu pulang ke hotel tiba-tiba sudah jam makan pagi. Tapi beda di tempat kita. Coba misalnya pagi ini Bapak Ibu pagi tadi pulang dari masjid lalu kemudian sampai rumah, kalau sarapan pagi kepagian apa enggak? Ya. Kemudian setelah sarapan pagi berangkat ke sekolah gitu atau berangkat kerja gimana? Ya? Masih gelap. Tapi kalau di Saudi tidak. Begitu sudah subuh pulang sampai di rumah makan itu sudah siang. Karena memang terpautnya kurang lebih kalau kita hitung tadi plus nunggu iqomah plus sholatnya dari awal adzan itu sekitar berapa? 24 menit plus 30 plus sholat 1 jam ya. Sehingga terasa sekali perbedaannya. Maka Bapak Ibu coba diingat pagi tadi setelah sholat subuh di masjid sampai di rumah langsung sarapan apa tidak? Betul. Kenapa Bu? Belum masak. Ya. Tapi beda kalau jenengan di Saudi, kalau kemudian masak telat itu. Karena waktunya beda, beda kriteria. Baik, Bapak dan Saudara, ini bisa dipahami karena memang di sana menentukan fajar itu dengan mata telanjang. Sementara di sini dengan teropong, kemudian dengan hisab. Sehingga beda metodologi. Itu pun metodologi pemerintah dengan Muhammadiyah juga berbeda. Sehingga selisih berapa? 8 menit. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya kalau taklim subuh
di beberapa masjid, kebetulan saya kalau subuh itu ada jadwal taklim, tapi tidak ngajak kameramen ya. Kesel monggo, tukang ojek orang belum aktif. Nah, itu saya memperhatikan beberapa masjid, ada yang meskipun ini masjid labelnya Muhammadiyah, tapi ada yang adzannya itu ikut pemerintah, ada yang adzannya ikut ketentuan Muhammadiyah. Saya ini tanya, kalau yang ikut ketentuan Muhammadiyah, ketika sampai di jalan dengar adzan, saya masih santai, masih cukup nih. Tapi kalau yang ikut ketentuan pemerintah, cedot telat ini, karena selisihnya berapa? 8 menit plus nunggu iqomah, ya sekitar 18 menit selisihnya. Sehingga kalau saya ngisi taklim di Bantul begitu, yang jarak tempuh sekitar 18 menit, dengar adzan itu kalau masjid yang pakai kriteria Muhammadiyah sampai sana pas qomat. Tapi kalau yang pakai kriteria pemerintah sudah selesai sholatnya. Baik, saya tidak tahu kalau masjid di sebelah ini jamnya 8 menit ya, karena tidak semua pakai kriteria itu, meskipun wakafnya di Muhammadiyah. Sehingga kadang kalau bulan Ramadan saya diminta pripun? Oh gitu. Kalau di bulan Ramadan itu saya tanya, di sini adzannya ikut Muhammadiyah atau pemerintah? Pokoknya liyane adzan melu adzan. Oh ya sudah, berarti saya datangnya harus lebih awal. Termasuk di tempatnya Pak Mantri itu, sebelah tempatnya Pak Mantri itu juga yang lain adzan sudah ikut adzan. Sehingga saya ini tanya, kalau di sana saya telat kalau sudah dengar adzan berangkat. Walaupun wakafnya Muhammadiyah, wakaf Muhammadiyah ya. Iya. Baik. Bapak dan saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ini tentang fajar ya. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib, dan ada beda kriteria pemerintah Muhammadiyah dan Saudi Arabia. Maka kalau kita mau aman ya, silahkan adzannya bisa pakai adzan yang ditentukan oleh Muhammadiyah, tapi iqomahnya tunggu agak lama supaya fajarnya bisa terlihat dengan mata telanjang. Itu insya Allah lebih aman. Baik, Bapak dan saudara, kita lanjutkan. Dan fajar ini wajib kita perhatikan, karena ketika kita sholat sementara belum masuk waktunya, maka sholatnya tidak sah. Nah, jadi ketika kita sholatnya belum masuk waktunya, sholatnya tidak sah. Maka penting bagi kita untuk memulai sholat kalau sudah masuk waktunya. Maka yang repot tuh kalau kita sebagai masyarakat biasa punya keyakinan yang berbeda dengan tempat kita tinggal. Nah, itu agak repot. Kita meyakini ini belum masuk waktu, masih nunggu 8 menit, sementara beradzan langsung qomat. Wah, ini belum waktunya nih. Nah, sidone melu jamaah apa ora? Kalau begitu. Ya, idealnya begitu adzan nanti iqomahnya setelah melewati 8 menit minimal. Nah, itu sehingga sudah masuk waktunya. Kalau menggunakan kriteria Muhammadiyah. Kalau kriteria Saudi nanti ketinggalan, yang lain sudah selesai, sudah pulang, itu baru qomat. Nah, baik. Bapak dan saudara, jadi hendaknya kita perhatikan waktu ini, kita perhatikan waktu fajar ini, karena adzan itu baru dikumandangkan kalau sudah masuk waktunya. Demikian pula sholat itu boleh kita kerjakan kalau sudah masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya, maka kita belum boleh sholat.